Hey, selamat datang di Lembar Kenangan Channel, channel tentang perjalanan hidup tokoh dan artis dalam dan luar negeri. Sosok penipu ulung Azuna Luna tengah ramai dibicarakan. Bagaimana tidak, sosok Anna Delvey asal Indonesia tersebut berhasil masuk ke lingkaran sosialita dunia hingga mendapat undangan makan malam dari anak Joe Biden. Namun, kini seluruh dunia tengah tertuju dengan tipuan dan kebohongan yang ia lakukan untuk meraih posisi tersebut. Mulai dari kebohongan identitas, penipuan penjualan barang mewah, penunggakan bayaran apartemen mewah, hingga kerap meminta uang dari sosialita kaya. Aksi penipuan tersebut pun kerap Azura lakukan kepada para sosialita di Hong Kong, Inggris, Prancis, hingga Amerika Serikat. Atas hal tersebut, ia kini menjadi buronan internasional yang dicari oleh organisasi polisi dunia atau Interpol. Setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui nama asli Azura adalah Enjang Widipalupi. Ia merupakan seorang warga negara Indonesia asal Kediri, Jawa Timur yang lahir pada 27 Oktober 1978. Perempuan tersebut merupakan lulusan SMA Negeri 2 Kediri tahun 1996. Sempat melanjutkan pendidikan di Akademi Bahasa Asing, Enjang rupanya tidak menyelesaikan pendidikan tersebut. Di sisi lain, Enjang alias Azura pun pernah menikah pada tahun 1997 lalu dengan general manager di Bali, yaitu Hotel Grand Hyatt. Namun setelah pindah ke Hong Kong dan menjalin hubungan pernikahan selama 13 tahun, mereka pun akhirnya resmi bercerai pada tahun 2010 lalu. Ketika diwawancarai oleh South China Morning Post, Enjang mengaku orang tuanya adalah pekerja kemanusiaan dan meninggal di Timor Leste. Lebih lanjut, ia mengatakan sang ayah merupakan keturunan Tionghoa Belanda Indonesia. Sementara itu, ibunya adalah keturunan Gujarat atau dari India. Keduanya pun diceritakan bertemu di Madrid saat sang ibu bekerja di Museum Prado dan sang ayah tengah belajar di Jerman. Ketika ditanyakan mengenai klaim Putri Raja Indonesia, Enjang membantah hal tersebut. Ia menyebut selalu memperkenalkan diri sebagai seorang yang biasa saja asal Indonesia. Jason, seorang yang berusia 46 tahun berasal dari New York, bertemu dengan Azura di Hong Kong pada 15 Oktober 2018 lalu. Bertemu di bar Hotel Four Seasons, Jason menyebut Azura melontarkan berbagai kebohongan kepadanya. Jason menjelaskan, Azura mengaku sebagai putri raja dari Indonesia dengan pendapatan $150.000 Amerika Serikat. Ia juga menyebut sang ibu adalah jaksa yang memenangkan mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Selain itu, ia menyebut ayahnya telah meninggal dan mewariskan harta yang besar untuk dirinya. Harta tersebut bernilai $30 juta Amerika Serikat hingga memiliki perusahaan real estate. Cerita lain juga datang dari Sofia, seorang teman dari Azura. Ia menyebut Azura membutuhkan uang dan menjual tas Hermes. Sayangnya tas senilai $86.000 tersebut dituduh palsu. Perempuan lainnya yang menjadi korban adalah Diane, berkenalan pada tahun 2003 silam lewat mantan suami Azura. Keduanya kemudian menjadi teman. Diane pun menyebut Azura kerap meminjam lukisannya tetapi tidak dikembalikan. Kebohongan demi kebohongan tersebut akhirnya membuat Azura berkenalan dengan putra pertama Presiden Amerika Serikat, Hunter Biden. Saat bertemu dengan Biden, penipu tersebut mengaku sebagai calon ratu Indonesia dan bekerja sebagai duta besar PBB. Cerita Sofia, Jason, Diane, dan Robert hanyalah 4 dari berbagai kesaksian penipuan oleh Azura lainnya. Pada situs bernama The Ripoff Report, rupanya terdapat kesaksian juga dari LA, Paris, New York, hingga Hong Kong yang ditipu oleh Azura hingga mencapai $500 juta Amerika Serikat. Berbagai kisah itu pun membuat Azura menjadi incaran banyak orang terkait.
Apartemen tempat Azura tinggal mengklaim dia berhutang 460.000 dolar Hong Kong. Kemudian seorang asisten rumah tangga yang bekerja selama 8 tahun mengaku Azura menunggak membayar gajinya hingga 76.000 dolar Hong Kong. Namun dengan semakin berkembangnya kasus penipuan tersebut, kini Azura menjadi salah satu buronan internasional yang berada di bawah pengawasan Interpol. Inilah kisah wanita yang berwajah lugu yang berhasil memberi tipu daya kepada pria-pria kaya yang seharusnya menjadi orang baik, tapi justru menjadi pembohong untuk mengejar harta dunia. Sampai di sini dulu sobat, ambil baiknya dan tinggalkan buruknya. Bye.